Matematika nih, kita pakai bahasa matematika biar keren ya. Jadi ada di rumus matematika. Kalau minus ketemu plus sama dengan minus. Plus ketemu minus sama dengan minus. Iya, terus plus ketemu plus sama dengan plus. Oh iya, plus, benar. Jadi untuk memunculkan plus harus yang plus ditambah dengan yang plus. Nah, ada kalanya begini. Nah, minus sama minus. Minus ketemu minus jadi plus. Ada. Nah, teman-teman jangan pakai rumus yang minus ketemu minus. Jangan. Nah, tapi di dalam konteks kehidupan kita jadi seperti apa tuh? Kaitannya dengan afirmasi itu apa? Nah, ini dalam Islam tuh seperti apa? Ini bocoran tipis-tipis saya. Oke. Jadi kalau pakai logika matematik, plus doa itu kan plus. Doa itu positif, ya. Positif. Nah, kalau kita tidak tanggapi dengan positif, maka hasilnya pasti negatif. Kisah Nabi Ayub ketika ditimpa musibah, lalu udah saking, mungkin bahasa kita nih, saking capeknya diuji nih. Itu tuh. Cara berdoa Nabi Ayub ini luar biasa. Yang namanya juga utusan Allah kan. Nah, gimana tuh, Bang? Robbi ini masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya begini kurang lebihnya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah diuji dengan penyakit, ditimpa musibah, kan begitu ya. Iya. Sesungguhnya engkaulah yang maha penyayang. Tapi ada yang lebih berbahaya dari Dajjal sebetulnya. Apa tuh? Ulama yang dengan ilmunya menyesatkan umat. Kayak gitu termasuk menyesatkan umat. Nah, iya jelas dong. Keuntungan. Jual agama yang dimaksud gitu. Kacau. Jadi orang itu tersesat karena ilmunya. Ini orang yang lebih berbahaya dari Dajjal itu orang yang ngerti agama kemudian digunakan untuk berbuat keburukan. Nah, itu lebih ngeri lagi. Itu udah mutlak lah, salah lah ya, yang seperti itu. Lebih kacau. Ya kan, mendahului Tuhan ya, pasti dikobol, pasti langsung digelipat ganda. Kadang-kadang manusia itu gini. Gimana? Kurang mawas diri, kurang kepedean sama ilmu. Yakin sama ilmu boleh aja. Yakin boleh. sama ilmu boleh. Yakin sama doanya boleh aja. Lagi sama syariatnya boleh aja. Tapi tolong jangan lupa dengan fakta bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Bikin paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di podcast Bikin Paham. Halo teman-teman semua, kali ini kita mau membahas mengenai energi positif dalam doa. Gimana sih caranya meningkatkan energi positif kita dalam doa? Dan apakah afirmasi atau yang kita sama-sama tahu law of attraction itu benar dalam Islam, dan koneksinya dalam agama kita itu seperti apa, biar kita lebih istiqomah dalam menjalani kehidupan ini untuk selalu taat kepada Allah dan juga yakin akan segala hal-hal baik yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita ulas bareng bersama Bang Pian, teman-teman semua. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang nih. Iya. Ya kan, siang-siang ya kan, pakai baju batik sambil ngopi. Ya kan, alhamdulillah. Biasa pulang kondangan. Pulang kondangan ya kan. Nah Bang, ini kita mau bahas nih mengenai energi positif dalam doa. Nah, gimana sih Bang kaitannya dalam doa kita biar kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang hal-hal baik yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Contohnya misalkan mengenai rezeki dan lain sebagainya tuh. Kan ada nih yang kita sama-sama tahu itu mengenai law of attraction atau afirmasi ini. Ya kan? Energi positif yang ditanamkan dalam diri itu menimbulkan sesuatu yang nantinya pasti akan terwujud oleh kita. Katanya itu hidup kita itu gimana kita berpikir, kita merasakan, kita merasapinya. Kalau kita isi dengan hal positif, otomatis nanti hidup kita juga akan menjadi baik dan akan wujud. Nah, itu gimana tuh Bang? Iya deh. Ya udah gitu. Gimana tuh Bang? Ya udah begitu. Coba dong kasih penjelasannya. Selesai dong itu pembahasannya berarti kan. Bikin paham coba. Ya, jadi doa. Ya sebenarnya ini perkara gampang sebenarnya. Kita ngobrol santai, ngopi terus gitu. Iya. Iya, udah ngopi dah ente. Gini. Matematika nih, kita pakai bahasa matematika biar keren ya. Jadi ada di rumus matematika.
kalau minus ketemu plus sama dengan minus. Minus. Plus ketemu minus sama dengan minus. Iya, terus Plus ketemu plus sama dengan plus. Oh iya, plus, benar. Jadi untuk memunculkan plus harus yang plus ditambah dengan yang plus. Nah, ada kalanya begini. Nah, minus sama minus. Minus ketemu minus jadi plus. plus. Ada. Nah, teman-teman jangan pakai rumus yang minus ketemu minus. Jangan. Nah, tapi di dalam konteks kehidupan kita jadi seperti apa tuh? Kaitannya dengan afirmasi itu apa? Nah, ini gak, Dalam Islam tuh seperti apa? Ini bocoran tipis-tipis saya. Oke. Jadi kalau pakai logika matematik, plus doa itu kan plus. Doa itu positif, ya. Positif. Nah, kalau kita tidak tanggapi dengan positif, maka hasilnya pasti negatif. Oh. Minus. Jadi gini, kalau kita dalam doa kita nggak yakini, hasilnya ya perkara wujud tidak terwujud, bukan urusan kita ya. Oke. Tapi kalau dari rumusan ini, kita mintanya aja udah ragu, hasilnya meragukan. Oh, jadi kita harus yakin juga dalam doa kita itu yakin sama Allah akan kabul. Nah, kalau plus ketemu plus sama dengan plus. Jadi mesti kita lakukan juga hal-hal positif, jangan melanggar aturan lain yang Allah tetapkan. Gitu ya. Yang dimaksud adalah berarti gini. Jadi dalam berdoa kita harus berprasangka baik terhadap Allah, karena berprasangka buruk terhadap Tuhan hukumnya haram. Ya kan? Sekarang kita minta apa sih sama Allah itu? Kebanyakan mintanya rezeki. Iya kan, manusia kebanyakan mintanya ya Allah rezeki yang banyak. Emang kita kan? Kita tuh manusia tuh banyak kepengennya. Iya, bahasa kerennya belaku tak sontong kan. Kita pernah bahas sebelumnya. Orang-orang belaku tak sontong. Jadi orang ini kebangetan ya. Apa namanya? Dia bilang ya Allah minta rezeki. Dia nggak ngeh, padahal dia tiap hari dia napas kan rezeki. Iya. Dia masih bisa minum rezeki. Yang dalam otaknya dia rezeki itu benda, harta. Gitu. Padahal rezeki itu tidak terpaku hanya sebatas uang saja, enggak. Oh iya. Begitu. Iya kan, kita udah bahas tuh rezeki itu kan ternyata luas tuh Bang. Nah, cuman kan yang kita mau tekankan di sini itu mengenai afirmasi positifnya. Yang kebanyakan orang itu pakai itu sebagai metode untuk evaluasi dia ini, untuk kekuatan batiniah kita nih. Ya, kita optimis dalam menjalani hidup, berpikir selalu positif, dan efek sampingnya apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita impikan itu biar wujud dengan afirmasi itu. Nah, dalam Islam itu seperti apa sebenarnya? Apakah ada kaitannya dengan hal itu? Jadi kalau berkenaan dengan hal itu sebetulnya kurang detailnya, kurang paham ya. Tapi yang gua pahamin begini, yang gue pahamin itu, semisal perkara satu urusan ini berkenaan dengan penyakit misalnya. Penyakit, penyakit, musibah yang kita terima dari Allah itu adalah ujiannya dalam bentuk penyakit. Dalam munajat begini kan, menggunakan kata-kata positif. Dalam berdoa berarti kita menggunakan kata-kata positif. Ya, semisal begini, ya Allah, sakit ini datangnya dari Engkau. Esok hari aku diberikan umur panjang olehmu ya Allah. Esok hari aku diberikan kesehatan olehmu ya Allah. Semisal kita yang sakit. Iya. Kata-kata pengantarnya diawali dengan meyakini besok saya sembuh ya Allah. Oh, jika Engkau berkenan bahwa besok aku berumur panjang, maka esok hari aku yakin aku sembuh, maka wujudkan kesembuhan itu bagiku. Kan begitu. Oh iya. Kalau gua cermati itu salah satu afirmasi energi positif juga Bang, berarti Bang. Nah iya. Berarti dalam agama kita itu kita sudah diajarkan ya, gitu kan? Sebetulnya sih kayak munajat kepada Allah, kalau dia. Kadang-kadang ada dalam Islam tuh ada cara berdoa yang lebih luar biasa daripada itu. Ada yang lebih hebat dari itu. Apa tuh? Contoh misalkan risalah Nabi Ayub yang diuji sama Allah, memang luar biasa ujiannya. Doa Nabi Ayub gimana sih? Jadi dalam Islam
ada cerita tentang seorang nabi, di mana nabi ini diberikan satu musibah, diuji sama Allah. Dia berdoa kepada Allah, dan saat itu pula ketika dia memunajatkan itu, Allah kabulkan doanya. Allah berikan sesuatu yang tanpa ia minta. Kan doa itu kan biasanya rata-rata gini, ya Allah saya minta A, minta B, minta C. Iya. Minta D, bahkan sampai ke Z permintaan. Oh, banyak tuh ya. Sampai-sampai orang itu kecewa terhadap permintaannya sendiri. Sebenarnya Allah itu bukan tidak menjawab doa kita, bukan. Terus? Kita itu kecewa terhadap apa yang kita munajatkan sebenarnya. Kepengen kita kebanyakan, ngikutin nafsu. Allah selalu kasih loh sebetulnya. Pasti dikabul. Pasti dikabul ya? Sebetulnya. Iya. Kitanya aja kecewa sama permintaan kita. Aslinya itu di situ. Kisah Nabi Ayub ketika ditimpa musibah. Lalu saking, mungkin bahasa kita nih, saking capeknya diuji nih. Nah, itu tuh. Cara berdoa Nabi Ayub ini luar biasa. Yang namanya juga utusan Allah kan. Nah, gimana tuh Bang? Robbi ini masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya begini kurang lebihnya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah diuji dengan penyakit, ditimpa musibah, kan begitu ya. Iya. Sesungguhnya engkaulah yang maha penyayang. Terus kan begitu ya, doanya begitu tuh makanya. Iya. Nah, jadi memuji Allah yang maha penyayang di antara penyayang, sementara kita ngeluh. Coba sekali kita pelajarin doa ini nih, pelajarin ini menarik soalnya. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa musibah. Padahal Engkau adalah yang penyayang di antara penyayang, ya Allah. Cuman begitu dong sambil nangis. Bayangin, kayak contohnya misalkan anak kecil nih, dia anaknya soleh, belajar rajin, punya prestasi, terus disuruh apa yang mau nurut, bangunnya nggak pernah kesiangan, nggak pernah ngebantah sama orang tua. Lalu kemudian tuh anak begini, misalkan ngomong ke kakaknya udah kerja nih, A atau Bang, ini anak soleh banget, bilang begini, A atau Bang, sepatu adek jebol, tapi nggak apa-apa sih Bang, masih enak dipakai, adem, kena angin bolong juga nggak apa-apa. Terus dia main lagi, tapi itu anak baik banget. Gimana perasaan kita? Iya, kok langsung dibeli, tersayat-sayat gak yang ngedengernya? Iya. Ya kan? Tapi tunjukkan bahwa kita itu pribadi yang baik. Jadi doa juga mesti tahu konteksnya ya, berarti ya. Jadi minta itu, jadi minta itu sadar diri dulu kan? Iya. Sadar diri, nggak perlu sebetulnya Allah itu sangat maha mengetahui keperluan hambanya. Ini iya sih, dari kejadian Nabi Ayub luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, kan begitu. Cuman satu sisi Nabi Ayub, engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Maksudnya kan begini, sebenarnya kacau nih, sebenarnya kacau sebetulnya, sindiran sebetulnya. Ya Allah, engkau kan maha penyayang, masa gue timpa penyakit? Mestinya begitu ya, bahasa kasar ya. Cuman ini kan kalimatnya halus, berbeda, ya? Halus banget ya. Nah, ini artinya apa namanya Nabi Ayub, doanya dalam bentuk bercerita, curhat kepada Allah, lalu kemudian memujinya dengan sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Tuhan, enggak. Ini memang ujian buat kita, memang takdir kita loh. Kita terimain dulu nasib ini, terimain dulu takdirnya, lalu kita adukan permasalahan kita, kembalikan urusan dunia kita kepada Allah. Selesai, nggak bisa selesai. Nah, itu kan kaitannya dengan berarti kan adab dalam berdoa, tata cara dalam berdoa. Mas kan ke situ tuh Bang ya. Cara tata bahasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa nih. Ini kan jadi kayak gimana ya? Pandai-pandai merayu Tuhan. Nah, tapi kan gini Bang, banyak juga nih, kita kan suka membaca doa apapun yang diberikan oleh entah ustadz, guru, kiai dan sebagainya lah.
kita amalkan doa A, doa B, doa C, kita amalin nih. Tapi rata-rata yang amalin tahu tujuannya doang, nggak tahu artinya. Tuh gimana tuh kok kayak gitu? Jadi ya nggak apa-apa ya sebetulnya. Misalkan entah, anggap aja kalau misalkan dikabul berarti dikabul karena keberkahan daripada taklim sama gurunya misalnya. Nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah. Nah, yang salah adalah berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ maksudnya gimana tuh? Maksudnya begini, ketika kita dapat satu ilmu, kita nggak tanyain lagi balik, terus nggak mau pelajari pokok. Kalau orang sudah pakai ilmu pokoknya repot. Pokoknya. Iya, kalau udah kata ilmu pokoknya itu kacau. Pokoknya begitu deh. Iya. Udah pokoknya begitu. Iya, iya. Nggak mau lagi apa namanya? Terbuka. Nggak buka ya. Iya. Tapi gini nggak sih? Dalam doa kita kan ya diusahakan kita harus tahu juga atas doa yang kita panjatkan dong. Gimana Allah mau kabul, kita sendiri aja nggak tahu dengan kata-kata atau doa yang kita panjatkan kepada dia gitu kan. Kita hanya tahu tujuannya, maksud dari bahasanya itu apa kita nggak tahu. Ya kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang guru ngaji kita itu kan guru-guru kita itu kadang-kadang kan karena mungkin pengalaman lebih, jam terbang lebih tinggi, kemudian ilmunya juga lebih mumpuni. Nah, kadang-kadang menjelaskan kepada orang awam, kalau dijelasin secara berlebih juga dia nggak ngerti juga. Yaudah lu amalin ini aja nih. Kadang-kadang kan begitu. Iya. Makanya singkatnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Iya boleh aja sih. Nah, yang kurang tepat adalah si penerima ilmu ini berhenti sampai di situ. Kan dulu nih, ini dulu ada mungkin masyarakat juga teman-teman udah tahu ada sosok ulama yang sangat yakin dengan sodakoh, dengan rezeki yang diberikan, pasti Allah kasih, pasti Allah kabul. Nah saat ini kan ulama itu udah menghilang nih karena ada kasus dan sebagainya. Nah itu kan jadi udah jadi hal yang salah tuh bang. Sebagian besar kita menganggap itu adalah dogma, dia nyari keuntungan dari situ. Sebenarnya kan potensi yang dia ungkapkan itu kan benar, tapi kan ada hal yang janggal, ada yang salah. Contoh sodokoh gitu kan, kita bersodokoh sekian banyak, semuanya kita berikan, pasti Allah kasih lipat ganda, langsung tunai. Nah ketika nggak dikasih, kok nggak dikabul-kabul ya Allah, kan gimana itu? Nah itu yang jadi masalah kan di situ. Makanya dia langsung kena banned. Itu kan operator iblis berarti kalau kayak begitu. Operator iblis. Maksudnya gimana itu? Ya sekarang menggunakan yang kalau kiai-kiai ngejelasin itu suka begini. Nabi itu memang hati-hati apa namanya, jaga bener umatnya kena fitnah sama dajjal. Tapi ada yang lebih berbahaya dari dajjal sebetulnya. Apa tuh? Ulama yang dengan ilmunya menyesatkan umat. Kayak gitu termasuk menyesatkan umat. Nah, iya jelas dong. Keuntungan. Jual agama yang dimaksud gitu. Kacau. Jadi orang itu tersesat karena ilmunya. Ini orang yang lebih berbahaya dari dajjal itu orang yang ngerti agama kemudian digunakan untuk berbuat keburukan. Nah, itu lebih ngeri lagi. Itu udah mutlak lah, salah lah ya, yang seperti itu. Lebih kacau. Ya kan mendahului Tuhan ya, pasti dikobol. Pasti langsung dilipat ganda. Kadang-kadang manusia kan, itu gini. Gimana? Kurang mawas diri. Kurang kepedean sama ilmu. Yakin sama ilmu boleh aja. Yakin boleh. sama ilmu boleh. Yakin sama doanya boleh aja. Yakin sama syariatnya boleh aja. Tapi tolong jangan lupa dengan fakta bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha atas segala-galanya. Atau bahasa yang pernah kita sebut di sebelumnya, Allah maha bebas. Allah maha bebas. Faktanya itu. Itu makanya ini kan kita bahas mengenai afirmasi nih bang. Kita kaitkan dengan hal itu. Karena begini, yang kita sama-sama tahu, afirmasi, energi positif, atau yang banyak dikenal itu law of attraction, itu bagus, itu sangat positif untuk meningkatkan keyakinan diri kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Merealitakan segala sesuatu seolah-olah itu wujud. Jadi kita selalu dalam bertindak melakukan hal-hal positif. Itu bagus. Tapi yang tadi lu bilang tuh, kepedean dan keyakinan itu ketika dalam proses, dalam perjalanan itu nggak dapat jawaban, tergimana? Nah, kebanyakan buntu di situ. Kok udah begini, udah melakukan A, melakukan B, kok belum dijawab juga ya Allah. Terkadang orang berpendapat, ya kan masing-masing orang boleh berpendapat ya. Jadi berkenaan dengan afiliasi atau apalah itu. Afirmasi, afirmasi terserah apa itu namanya. Jadi
ini terkait dengan doa kan, terkait dengan harapan, di mana harapan itu diyakini sehingga harapan ini dapat terwujud di masa yang akan datang. Kan sebetulnya ini kan doa. Doa. Iya dong. Iya. Islam nggak gitu pakai caranya. Islam itu konsepnya yang pertama, kenali Tuhanmu dengan sebenar-benarnya, bahwa pastikan bahwa segala ketentuannya kita terima dulu. Nah, pelajarannya ada pembelajaran Nabi Ayub nih. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, ditimpa musibah. Terima dulu. Ya aku rela ya Allah, dengan ujian ini aku rela. Lalu kemudian kita tetap memuji Allah. Engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang, bayangin. Iya. Konsep Islam itu, kita punya masalah, ceritakannya kepada Allah dan tetap memujinya. Itulah cara berdoa yang paling kaliber. Ya sebenarnya kan kalau dibalik ke situ kan, energi positif itu kan sama seperti kita yakin bahwa doa kita dikabul. Dalam Islam kan cuma simpel itu kan. Kita wajib mengimani adanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Segala permasalahan pasti ada. Lebih dari itu, kan? Pemahaman tentang doa tadi tidak sebatas itu. Tidak sebatas itu. Enggak sebatas itu. Enggak sebatas itu? Yakin dikabul, enggak. Gimana tuh? Doa ini adalah bentuk kesiapan jiwa saat doa ini dikabul, doa ini ditunda, doa ini enggak dikabul. Coba bayangkan. Kalimat memuji, ya Allah, engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang. Terserah. Walaupun engkau timpa aku dengan penyakit, engkau tetap penyayang di antara penyayang, ya Allah. Sekalipun enggak dikabul, tetap engkau penyayang. Berarti engkau menyayangi aku dengan ini. Bayangin. Menerima apapun yang Allah berikan. Gitu. Kan berkaitan dengan kebijakan daripada yang di atas, ya kan istilahnya. Allah memutuskan seperti apa, itu terserah Allah. Gak bisa kita goyang lagi itu. Nah, tapi kan kembali lagi nih Bang, unsur yang tadi kita kan bahas mengenai energi positif, ya kan? Biar kita yakin dalam menjalani hidup dan optimis dalam menatanya, punya keyakinan hal-hal baik. Oke, kita sepakatlah semua dengan hal itu. Ya. Tapi kan kuncinya yang tadi lo bilang, esensinya lebih mendalam. Islam itu mengajarkan lebih dari itu bahkan, dan menerima apapun yang Allah berikan. Nah, tanda tanyanya di sini, beberapa yang ada yang menyatakan bahwa nih Allah atau Tuhan itu bagaimana kita memperspektifkannya. Itu orang nggak kenal dengan Tuhannya udah. Oh gitu. Ya udah jelas kan, Allah itu maha kuasa. Jadi hidup itu gimana kita kata dia nggak tuh, bisa, bahaya tuh. Nggak bisa tuh ya. Mutlak dalam Islam nggak ada. Di dalam Islam kita harus jadi pakem nih. Allah itu adalah sesembahan yang tanpa kita menyembahnya, Allah tetap jadi sesembahan, ngerti nggak? Tuh di situ. Allah itu Tuhan tanpa adanya makhluk yang menuhankan Allah. Allah tetap Tuhan, bayangkan. Iya. Jadi Allah itu absolut, Tuhan itu absolut. Jadi keputusan Allah itu pun absolut. Nggak bisa kita katakan begini, Allah itu gimana kita? Matamu, nggak bisa. Kita yang gimana Allah? Ya itu dia. Nggak bisa. Pernah bahas juga sih hal itu Bang. Nggak bisa. Tapi kembalikan ke situ nih, ini makanya gue ada sedikit hal-hal yang janggal di situ ketika kita masuk di. Memang bagus untuk motivasi kita nih dalam menata hidup, sangat bagus gitu. Kita jadi berpikir positif. Cuman gini, kadang mereka ini salah tangkap di bagian pemahaman tentang Allah ini yang maha kuasa. Orang salah tangkap di situ. Salah tangkapnya gimana? Salah tangkapnya begini. Kalau Allah maha kuasa, ketika Allah nggak kabul, berarti kita nggak bisa melakukan apa yang kita mau dong. Enggak ya? Oke. Buktinya ketika gue meyakini gue dikabul, atau alasannya alibinya macam-macam. Ya itu banyak kan dia jawabnya itu mental block, mental kita itu selalu berpikir. Itu kan berarti kan ininya begitu kan? Jawabannya mental block. Ketika kita jawab demikian, berarti mereka salah nangkep. Ada dia nih. Jadi gini, ada permasalahan batiniah kita nih yang mendalam merekam bahwa hidup itu sulit, hidup itu berat, hidup itu begini begitu banyak lika-liku. Nggak mungkin kita bisa kayak si A, nggak mungkin kita bisa kayak si B. Rasa nggak mungkin, rasa takut dan lain sebagainya ngebuat
kita belenggu kita dalam situ yang disebut mental block. Katanya seperti itu. Kalau sederhananya sih sebetulnya orang-orang Blak Kotak Sontong ini gagal paham. Mereka gagal paham. Gagal paham. Oh, Jadi kalau mereka tapi kan gini bang, kalau belajar Islamnya bener nggak akan terjadi. Tapi kan gini, kita kan wajib optimis. Nih kalau kita kalau belajar Islam, kalau belajar Islamnya benar-benar, memahami Tuhannya benar-benar, mengenal Tuhannya benar-benar, orang itu nggak akan terjadi mental block. Nggak ada. Udah pasti mental block nggak ada ya. Mental block nggak ada. Udah pasti semuanya. Karena ketika orang ini yakin dia punya Tuhan, dia ini yakin dengan Tuhannya, yakin betul sama kuasa Allah, maka orang ini berprinsip begini, tiada yang tidak mungkin. Itu rumusnya. Oh, itu kuncinya, Bang. Karena bagi Allah, apapun itu urusan itu semudah begini. Mudah, bagi Allah mudah kan. Nah, jangankan perkara hidup ya. Kita yang awalnya nggak ada, dibikin ada, itu sesungguhnya mudah bagi Allah. Iya. Jadi ketika orang mengenal Tuhannya benar-benar mengenalnya, mental block nggak ada. Ya, makanya sebenarnya kan dalam agama kita itu lebih jauh, lebih detail daripada hal-hal yang disampaikan oleh ilmu-ilmu duniawi ini kan, gitu kan. Berarti esensinya sebetulnya dari peristiwa-peristiwa ini terjadi kemunduran sebetulnya kita itu. Bukan kemunduran sih, Bang. Kebanyakan kita nggak membedah nggak nyari tahu. Bisa, iya berarti kan mundur. Ya, jadi gini, ini sih gue potong sedikit ya. Kebanyakan, ini mohon maaf, gue juga bukan bermaksud menjelekkan agama sedia ini, bukan. Tapi gini, kebanyakan rata-rata lah, walaupun nggak semua ya, rata-rata kaum muslim yang KTP-nya Islam, gue nggak ngomong Islam yang benar nih, yang KTP-nya Islam, cukup KTP-nya Islam, dia ngaji ikut segala macam, tapi hanya ikut-ikutan, dikasih amalan A udah terima aja, segala apapun mengikuti apa yang udah ditentukan, tapi dia stop untuk mencari tahu lebih, stop untuk belajar lebih, untuk mendalami siapa Tuhannya, siapa dirinya. Nah, bagaimana maksud dari doa A, doa B, ayat A, ayat B, dia nggak mau mendalami hal-hal itu, berhenti sampai situ. Makanya kalah nih sama ada nih, ini kan kayak loa itu kan bukan dari Islam, dari luar sana lah, gitu kan. Tapi mereka kan buktikan bahwa energi positif itu menimbulkan kesuksesan dalam diri mereka, dan dibuktikan oleh mereka bahwa mereka bisa berhasil karena hal itu. Nah, itu yang menjadi cash. Kenapa? Ini kan sumber utamanya yang tadi lu udah jelaskan, Islam itu lebih sempurna dari itu semua. Lu di luar dari mental block, lebih dalam daripada itu, kita udah nggak ada yang namanya mental block. Kita udah pasti energi kita udah pasti positif, karena kita yakin segala sesuatunya mudah bagi Allah, dan semuanya yang Allah berikan kepada kita itu ketika kita mencermati, menerima, udah otomatis segala sesuatunya pasti Allah akan kasih yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Itu kan dalam agama kita udah lebih sempurna. Tapi yang jadi problematika kebanyakan umat kita nih, Bang, ya malah nggak menggali seperti itu. Yang menggali malah mereka yang bukan Islam dan membawa ajarannya sampai bikin kelas, bikin materi, bikin workshop dan lain sebagainya. Yang ikut workshop itu ada yang Muslim dan ada non Muslim. Tapi rata-rata yang ikut workshop itu mereka bisa membuktikan sebagiannya berhasil. Namanya nyari duit. Iya, ngerti. Maksud gue gini, gue ngerti dengan hal itu, namanya nyari duit. Gue tapi maksudnya gini, kenapa gitu kan? Penggalian diri lebih dalam, potensi diri kita yang lebih dalam, padahal kan agama kita lebih mengajarkan banyak hal. Tapi kenapa kalangan kita itu nggak mau menggali lebih dalam mengenai ajaran kita? Padahal sungguhnya itu dasar dari kita. Tadi kan lu udah jelasin. Ini kadang-kadang kita lupa bahwa manusia itu semua lahir ke dunia ini memiliki potensi yang sama, punya akal sama, tubuh sama, kelamin beda nih memang. Kan itu. Nah, terkadang memang perkara yang kita nggak bisa sangkal itu terkait dengan keberuntungan. Iya, karena nggak semua orang lahirnya sama. Dalam arti bapaknya sama-sama konglomerat, nggak semua sama. Iya, memang itu sepakat, semua juga sepakat. Memang kalau hidup di dunia ini memang mesti rame begitu, Dan. Mesti banyak perbedaan kan. Iya, jadi kadang-kadang manusia itu nggak, kadang-kadang yang kita bikin yang jadi bikin rame ini sebetulnya
si sono nyalahin, sini nyalahin, sono nyalahin, sini nyalahin. Padahal kacamata yang sederhana kita bisa simpulkan sebetulnya. Kalau kita ngerti pembagian takdir, ya kan? Bagaimana orang ini tugasnya jadi tukang beca, orang ini tugasnya jadi tukang sate, yang ini tugasnya jadi presiden, yang ini tugasnya jadi tukang rongsok. Sekarang kebayang nggak? Semisal nih, seisi dunia ini semuanya sukses. Misalnya nih, atau semua orang punya kapasitas yang sama. Berantakan nih dunia sebetulnya. Contoh misalnya kayak semuanya presiden, siapa yang disuruh? Kan? Atau semuanya tukang beca. Nah, siapa yang mau bikin pabrik? Oke. Jadi semua karena memang gini, kita manusia itu yang namanya piara akuarium nih. Iya. Kalau ibarat ikan di akuarium, tuh ikan nggak tahu nasibnya sebetulnya kita lagi gedein pakai pakan pelet, yang satu lagi pakai ikan. Nggak sadar. Yang namanya terdakwa, yang namanya narapidana, dia nggak sadar kalau lagi dipidana. Biasanya begitu. Ya balik lagi ke situ berarti kan kuncinya nih. Kalau pakai kajian bahasa, bukan kajian ya. Apa tuh? Pakai pandangan yang sedikit bijaksana, ya udah. Memang Allah menetapkan beda-beda. Oke. Ya, jadi gini. Tinggal pembangunan keyakinan yang mesti sama. Oke. Jadi ini gini dah. Jadi semua kan udah ketetapan Allah nih. Dia hidup ini beraneka ragam, ya kan, macam-macam. Yang penting dalam menjalani tiap apapun yang sedang ada dalam diri kita, masing-masing nih kita tetap harus yakin semuanya itu udah menjadi ketetapan Allah dan kita pun bisa berubah, ya kan? Karena nasib bisa diubah kan? Kita pernah bahas tuh dengan hal itu. Kita bisa berubah asalkan kita mau untuk merubah segala sesuatunya, ya kan, mencari tahu, belajar lagi, jangan berhenti belajar kan tadi lu bilang tuh, sampaikan tuh, karena agama kita semuanya itu sudah lengkap, ya kan, gitu ya. Yang penting jangan ngerasa minder, karena ibarat bunga nih, lu tahu nggak kembang tai kotok? Kembang tai kotok apa itu? Ada lagi lu? Emang ada bang? Ada kembang tai kotok, jadi namanya aja nggak enak didengar. Nah, kembang tai kotok baunya nggak enak didengar. Tapi kok bisa ya yang bau, yang istilahnya nggak enak didengarnya aja nggak enak, dicium apalagi, tapi bisa menghiasi taman loh. Kalau sesuatu yang istilahnya katakanlah kendala nih, kalau penempatannya tepat, itu akan jadi satu keindahan. Nah bang, terus coba deh bang, kasih terakhir nih untuk teman-teman sobat bikin paham nih, kasih gimana caranya biar kita dalam hidup ini tetap mempunyai energi positif dalam menerima konteks ketentuan hidup, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ini yang tadi menguatkan dan menghilangkan yang orang awam menyebutnya saat ini tuh dikenal dengan mental block nih, yang nggak ada nih dari atas semua itu. Dan yang ketiga, kita mau lebih belajar, belajar, nggak berhenti dalam belajar untuk meningkatkan potensi diri kita. Kasih potensi untuk teman-teman semua. Jadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya itu jadi solusi sebenarnya. Jadi iman yang benar-benar. Ya, jadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman. Jadi seorang muslim yang benar-benar seorang muslim akan menjawab. Kalau kurang paham, ngaji. Udah, ngaji yang benar. Buka Qurannya ya. Buka Qurannya lagi. Kemudian jangan malu bertanya. Malu bertanya bukan satu jalan kalau zaman sekarang. Apa tuh? Nggak paham. Nggak paham. Karena kalau misalkan satu jalan udah ada Google Map. Udah ada Gojek juga. Iya, udah ada Gojek. Mendingan nanya biar paham. Iya, jadi balik ke istilahnya, hubungilah guru kalian masing-masing, istilahnya guru ngaji setempat. Nah, nanyanya yang benar, insya Allah jawabannya benar. Jadi gitu nih teman-teman nih, tadi kita udah bahas mengenai energi positif, afirmasi positif dalam hidup. Sebenarnya dalam agama kita itu semuanya sudah ada nih teman-teman, sudah lebih dalam daripada itu kalau teman-teman mau menggali dan mempelajarinya. Nah, berkaitan dengan mental block juga sudah dibahas sama Bang Tian nih. Agama kita juga sudah mempelajari bahwa bahkan lebih dari itu, kalau kita udah iman yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mental block itu nggak ada. Ya, kuncinya itu jangan berhenti belajar teman-teman, jangan berhenti untuk meningkatkan potensi diri kita kepada
ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, pedoman hidup kita itu Al-Quran. Pelajari lagi Al-Quran kita, buka lagi, pahami step by step isi kandungan dari Al-Quran. Bisa tanyakan kepada guru ngaji setempat. Jangan berhenti untuk belajar teman-teman, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan energi positif, mental block, keyakinan kepada Allah, menerima akan segala sesuatu yang seperti Bang Tian tadi sudah jelaskan mengenai kisah Nabi Ayub, sedikit dijelaskan tadi, itu adalah sebagai bentuk bahwa kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan step by step doa-doa yang dipanjatkan oleh nabi-nabi kita. Coba pelajari lagi teman-teman. Nah, dari kita mungkin cukup sampai situ. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.